Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Gamma tersandung entah dari mana dan jatuh ke tanah. Berguling-guling di lantai dari semua momentum. Dan lalu menabrak dinding. Aku mendengar gema poem yang keras di lorong. Kau tidak buruk sama sekali. Facelift membeku. Terkejut melihat Gamma berjalan keluar dari dinding sambil menepis puing-puing dinding tanpa ada luka sedikit pun. Apa yang salah dengan wanita ini? Kau memanfaatkan sedikit kelalaianku untuk menghindari seranganku yang sempurna. Dan kemudian kau menggunakan gerakan kaki dan tangan untuk menghempaskan diriku ke dinding kan? Aku tidak melakukan semua itu. Kau jatuh sendiri. Jangan coba-coba. Provokasi murahanmu tidak akan berhasil melawanku. Mustahil. Melawan wanita ini. Apakah wanita konyol ini benar-benar Presiden Mitsugoshi? Namun, Second Leaf dan Third Leaf seharusnya sudah menyelesaikan bagian mereka. Tidak penting betapa kuatnya wanita ini. Dia tidak akan bisa melakukan apapun jika kita mengelilinginya ketika dia memikirkan itu. Dia mendengar langkah kaki mendekat dari belakang. Mereka telah tiba. Mereka tiba tepat waktu. Second Leaf, Third Leaf, Namun, orang yang datang bukanlah Second Leaf atau Third Leaf. Itu adalah gadis yang tersenyum. Gadis berambut coklat tua itu mendekat dengan berjalan perlahan, membawa sesuatu di tangannya. Second Leaf, Third Leaf. Maksudmu dua orang ini, dia berkata. Melempar dua benda yang ada di tangannya. Sesuatu itu berguling-guling di tanah dan berhenti di kaki First Leaf. Ada dua kepala yang baru dipenggal. Apa? Second Leaf, Third Leaf. Mereka adalah kepala Second Leaf dan Third Leaf. Tapi gadis yang melenyapkan mereka hanya terlihat seperti pekerja biasa oleh Mitsugoshi. First Leaf merasa ada sesuatu yang tidak cocok di tempat ini. Aranu, itu sangat cepat. Apakah begitu? Aku mengerti, tapi hati-hati untuk yang satu ini. Sepertinya dia salah satu yang terkuat di dunia. Benarkah? Gadis bernama Nu melihat First Leaf dengan ekspresi ragu 90%. Penampilan itu seperti dia mengatakan dengan cara yang mengancam. Apa kau sungguh kuat, First Leaf merasakan sesuatu yang aneh pada wanita ini. Bersama dengan ketakutan yang tidak bisa dimengerti. Begitu. Pemahaman hanya dalam sedetik. Bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan gadis berambut coklat ini. Dia menggelengkan kepalanya. Dia sendiri menyangkalnya. Jangan tertipu. Dia ahli dalam teknik Littenlauer dan juga tahu seni bela diri. Kedengarannya luar biasa. Aku ingin melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia menghunus pedangnya. Ini buruk. First Leaf menyerang Gamma secara refleks. Jika mereka memberinya pilihan antara menyerang gadis yang kuat tapi konyol atau melawan naga di belakangnya, dia lebih memilih 1000 kali lipat gadis konyol itu. Saatnya menyelesaikan duel ini. First Leaf telah melihat gerakan itu. Dia berhenti tepat sebelum serangan Gamma mengenai dia dan kemudian dia mencoba untuk melawan. Ya, dia sudah mencoba. Gamma terpeleset lagi. Dan sialnya. Saat Gamma jatuh dia melepaskan pedangnya, yang berputar dengan kecepatan tinggi sampai membelah First Leaf. Setelah pedangnya mendengung di udara, First Leaf jatuh ke tanah. Aku gagal. Gamma mengangkat wajahnya untuk memahami situasinya. Matanya bertemu dengan Yu yang memasang wajah lembut. Itu adalah teknik pamungkasku. Serangan tebasan pedang berputar. Itu adalah hasil terbaik dari Gamma. Serangan yang bagus. Gamma sama. Untungnya, dia memiliki bawahan yang sangat baik. Dia mulai bertepuk tangan lagi dan lagi sampai kesadaran. First Leaf benar-benar lenyap. Kau mengatakan bahwa Forleaves belum kembali. Getan berpikir sambil menyilangkan tangan. Mendengarkan laporan itu, Forleaves yang dikirim untuk menyerang Mitsugoshi masih belum kembali. Artinya, antara lain, misi tersebut telah gagal. Baik, First Leaf, Second Leaf dan Third Leaf adalah ksatria sihir yang berbakat. Meski dalam sudut pandang Getan mereka masih kurang memuaskan, tapi dari sudut pandang normal mereka sudah berada di level profesional. Namun mereka belum kembali. Apalagi menurut cerita Garter, tidak ada satupun ksatria bayaran yang dikirim bersama mereka kembali. Jika misinya gagal,
Akan selalu ada satu utusan yang ditempatkan di belakang untuk membuat laporan. Tapi bahkan orang itu belum kembali. Jadi mereka juga gagal. Menurutku keamanan Mitsugoshi tidak begitu kuat. Getan sama. Saya minta maaf untuk mengatakannya, tapi anggota asosiasi merasa agak tidak aman karena selama ini tidak ada hasil. Bungkam mereka. Ya. Garter membungkuk dan pergi. Sementara Getan menatap ke arahnya. Apakah perusahaan itu cukup kuat untuk melenyapkan Forleaves dengan mudah? Itu masuk akal. Jika tidak, sekte tidak akan berhati-hati, dia berkata sementara dia menyentuh bekas luka yang menyakitkan di matanya. Rencananya masih berjalan dengan baik. Bagaimanapun, mereka sudah jatuh ke dalam perangkap. Dia bergumam untuk dirinya sendiri. Musim gugur telah usai dan musim dingin dimulai. Aku sedang menunggu uang palsu diselesaikan sambil menikmati kehidupan sehari-hari seorang karakter sampingan di sekolah. Sementara mereka menjalani hari ke hari tanpa mengetahui apapun. Aku dalam bayang-bayang berusaha melakukan sesuatu untuk menghancurkan asosiasi pedagang besar. Jika semuanya berjalan dengan baik, aku akan dapat mengumpulkan sejumlah besar uang dari uang palsu itu. Kalau dipikir-pikir hari-hari ini pun terlihat menakjubkan. Tak seorang pun di sini yang membayangkan bahwa aku, salah satu anggota dari trio mob ini bersama Hyoro dan Jaga. Aku sangat berpengaruh di dunia ini. Meskipun dari waktu ke waktu, aku suka memberi mereka petunjuk, sambil mengucapkan kalimat yang dalam. Aku menikmati kehidupan karakter sampinganku. Angin kencang hari ini pasti perubahan besar akan datang dengan pergantian musim. Tentu saja, tidak ada yang mengerti arti kata-kata itu. Tapi ini bagus. Setelah semua orang tahu yang sebenarnya, pasti ada beberapa yang ingat kata-kataku. Ikuti aku sebentar. Aduh, selagi aku berkonsentrasi pada mode karakter dalamku. Seorang gadis berambut perak, Alexia. Dia meraih kerah bajuku dan menyeretku bersamanya. Aku agak sibuk. Apa yang kamu butuhkan dariku, kataku sambil membiarkan diriku terseret. Sangat merepotkan jika aku mencoba melawan. Karena kamu terlihat senggang. Aku ingin kamu melihat sesuatu. Apa? Pedangku. Dan kemudian kami sampai di dojo kosong. Itu adalah dojo pribadi yang dibangun di dalam gedung sekolah. Aku duduk di lantai dan Alexia mengambil pedang latihan. Ya, aku harus memeriksanya dengan benar. Aku melihat Alexia mengayunkan pedangnya. Pada saat itu, aku menyadari sesuatu. Dan apa dia sekuat ini sebelumnya? Tentu. Dibandingkan dengan bagaimana aku melawannya sebelumnya. Meskipun itu sudah cukup lama. Sejak saat itu, aku pikir aku menyukai pedangnya. Hanya pedangnya. Mungkin ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Atau mungkin dia mengambil teknik tertentu. Hal semacam itu selalu ada dalam karakter. Dia berkembang dengan cepat. Ya, menurutku itu terlihat bagus. Aku memberitahunya setelah melihatnya mengayunkan pedangnya beberapa saat. Begitu ya, dia berhenti. Aku rasa kamu bisa terus meningkatkan itu mulai sekarang. Tentu itu hanya pendapat seorang amatir. Begitu. Terima kasih. Tidak masalah. Alexia mengalihkan pandangannya dan kemudian menyeka keringatnya. Apa kamu ingat pernah mengatakan sebelumnya tentang menyukai pedangku? Apa aku mengatakan itu? Iya. Jadi aku berpikir untuk menunjukkan latihanku sedikit. Jadi begitu. Tapi itu tidak cukup. Aku masih membutuhkan lebih banyak kekuatan. Petik 1. Oh, ini adalah saat kamu bertanya untuk apa, Alexia berkata dengan marah. Aku tidak bisa melindungi Rose Senpai. Saat ini, kerajaan Oriana berantakan. Dan dia pasti menderita karenanya. Oleh karena itu, aku membutuhkan lebih banyak kekuatan. Sekarang setelah dia mengatakannya, apa yang terjadi dengan Rose Senpai? Aku harap dia baik. Di sisi lain, hari-hari ini, ada dunia lain yang terus bergerak. Jika aku berhenti di sini, mereka akan meninggalkanku. Ya, orang yang bergerak di dunia itu adalah aku. Aku tidak ingin menjadi penonton lagi. Terkadang aku merasa penasaran. Sejak aku mulai bergerak atas kemauanku sendiri, aku merasa waktu berlalu lebih cepat. Sering terjadi, dan kamu sama riangnya seperti biasanya. Terima kasih untuk hari ini. Aku hanya berharap hidupmu terus begitu baik sehingga kamu terus menjadi begitu riang seperti biasa. Dia mengatakan mencampur kata-katanya dengan keluhan. Lalu aku meninggalkan dojo.
Di luar sudah gelap. Setelah berjalan melewati hutan malam yang dingin, aku kembali ke kamarku dan berpakaian seperti John Smith, berjalan kembali ke tempat yang sunyi. Ada seorang wanita Bisman dengan telinga kucing coklat sedang menungguku. Namanya Natsu, salah satu asisten Yukime. Aku menghapus kehadiranku dan perlahan mendekatinya. Apa itu, aku berkata menyelinap di belakangnya. Natsu tersentak sedikit karena terkejut, lalu berbalik, menatapku dengan mata kucingnya. Jejon sama. Tolong jangan menakutiku seperti itu. Itu bukan niatku. Hanya saja sudah menjadi kebiasaan untuk tampil sebagai yang mulia dalam bayang-bayang. Baik, apa itu, tanyaku. Dan Natsu tersenyum seolah mengharapkan pertanyaan itu. Asisten Yukime adalah Natsu dan Kana. Keduanya adalah saudara. Meskipun aku tidak tahu detailnya. Natsu adalah seorang wanita dewasa dengan telinga kucing coklat sedangkan Kana adalah seorang gadis dengan telinga kucing hitam. Natsu mulai berbicara, sambil menggoyangkan telinganya ke atas dan ke bawah. Kami sudah menyelesaikan persiapannya. Begitu, akhirnya tiba. Pabrik uang kertas palsu dibangun di fasilitas bawah tanah yang terletak di garis antara ibu kota Midgar dan kota tanpa hukum. Sejujurnya, aku merekomendasikan tempat ini kepada Yukime. Dan itu adalah tempat mereka membawa kakakku ketika dia diculik bertahun-tahun yang lalu. Di sini juga dia biasa berburu bandit bersama yang lainnya. Karena memiliki penampilan sebagai markas rahasia, tempat itu sempurna untuk acara tersebut. Itu adalah strategi yang bagus untuk membuat yang palsu di sini, lalu mengirimnya ke kota tanpa hukum. Dan dari sana, kembangkan mereka ke ibu kota. Fasilitas yang disusupi Alpha dan yang lainnya saat mereka masih kecil. Sekarang mereka telah menjadi tempat kerja bawahan Yukime. Aku berjalan di belakang Natsu, menuju bagian belakang pabrik sementara. Aku melihat bawahan Yukime bekerja dengan penuh tanggung jawab. Setelah melewati pintu indah yang telah direnovasi, aku memasuki sebuah ruangan besar seperti ruangan bos. Aku menunggumu, John Han. Aku duduk di salah satu sofa di seberang Yukime. Sepertinya mereka sudah selesai di sini. Silakan periksa sesukamu. Yukime memasang senyum glamor dan kemudian aku membuka amplop di atas meja. Di dalamnya ada 2 gumpalan uang kertas. Ada 10.000 uang zenis. Mungkin ada sekitar 100 lembar. Bisakah kamu membedakannya? Yukime berkata dengan percaya diri. Aku mengambil kedua bundel uang kertas itu dan membandingkannya. Sial. Aku tidak melihat perbedaan. Tetapi agen super elit harus dapat melihat perbedaan sekecil apapun. Aku menggunakan tampilan superku yang disempurnakan dan akhirnya melihat perbedaannya. Itu hanya perbedaan kecil dalam kualitas kertas tinta dan cetakan. Tapi tidak luar biasa. Masalahnya ya. Masalah besarnya adalah aku tidak ingat seperti apa uang aslinya. Tapi tidak ada masalah. Pada saat-saat seperti ini, mempertahankan pola pikir yang kuat adalah hal yang paling penting untuk solusi semua masalah. Aku dengan cepat menghitung gumpalan uang dan kemudian memasang senyuman misterius. Mengangguk seperti aku mengerti segalanya. Tidak perlu dijawab. Apa maksudmu? Yukime bertanya dengan ekspresi ragu. Peran mereka di sini lebih sulit, kataku. Melempar ke arahnya untuk menunjukkan perbedaan uang yang paling sulit. Ada juga perbedaan kualitas tintanya. Yang asli memiliki yang lebih besar kualitas. Yukime menatapku dengan heran. Ada juga perbedaan yang cukup besar dalam distorsi kesan. Di sini saja Yukime mengambil kedua bundel uang itu dan membandingkannya. Itu benar. Ada distorsi di sini. Meskipun kami telah memeriksanya berkali-kali. Sekarang, apakah kau membutuhkan jawaban lain? Tidak. Aku sangat menyesal. Ini di sini. Dengan presisi desain yang buruk. Adalah yang asli. Jika aku harus memilih salah satu dari keduanya, aku akan gagal dalam menjawab. Kesalahannya adalah mereka melakukannya dengan sangat baik. Apakah kamu ingin kami melakukannya lagi? Itu tidak perlu. Aku ragu orang lain selain aku akan melihat perbedaannya. Kamu benar-benar tak terkalahkan dalam hal-hal ini, John Han. Kalau begitu, kita akan mulai distribusikan besok. Bagus. Ketika jumlah pendistribusian bertambah, mereka akan berusaha mencari sumber uangnya. Pada saat itu, kamu harus menyingkirkan mereka yang terlalu dekat. Tapi, Yukime berhenti. Seolah dia ingin mengatakan sesuatu yang canggung untuk dikatakan.
Apa itu? Aku ingin meminta satu permintaan lagi. Oh, hanya jika secara kebetulan kami bertemu dengan seorang pria bernama Getan, bisakah kamu mengabaikan dan menahan diri untuk tidak membunuhnya? Alasannya, Yukime menurunkan tatapannya dan memilih kata-katanya dengan hati-hati. Kemudian dia mulai berbicara lagi. Itu semua terjadi ketika aku masih memiliki 1 ekor. Saat itu, aku tinggal sendiri dengan ibuku di desa kecil suku roh rubah. Yukime berkata dengan tatapan ke bawah, seolah mencoba mengingat masa lalu yang jauh. Itu adalah desa yang damai, tanpa pertarungan. Ibuku yang waktu itu punya 3 ekor memanfaatkan kekuatannya untuk berburu dan hidup damai. Saya membantu ibu dengan menangani mangsa yang ditangkap ibuku. Meski kaya itu adalah hari-hari bahagia, namun kebahagiaan itu tidak dimaksudkan untuk bertahan lama. Hari itu ketika ibuku sedang berburu desa itu, Yukime berhenti lagi dan kemudian melihat ke atas. Untuk saat ini aku hanya bisa mengatakan itu. Aku akan memberitahumu kelanjutannya saat kita sedikit lebih mengenal dengan baik. Dan kemudian dia tersenyum dengan anggun. Kamu tidak ingin membicarakannya, Hu? Aku akan melakukannya saat kita sudah semakin dekat, dia berkata sambil tertawa kecil. Aku bercanda. Singkatnya, pria itu mencuri semua yang aku miliki. Jadi sekarang giliranku mencuri segalanya. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri, tapi pertama-tama aku akan mencuri semua yang dia miliki, kata Yukime dengan suara dingin, dan senyum menggoda seperti biasanya. Dengan kata lain, balas dendam. Getan adalah manusia binatang dengan luka di kedua matanya. Aku mengerti. Aku bangkit dari sofa dan berbalik. Jika kamu ingin balas dendam, lakukanlah. Tapi jangan biarkan balas dendam mengalihkanmu dari jalanmu sendiri. Dan kemudian aku menggumamkan itu sebelum pergi. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.